Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan perkenalkan, nama saya Aprilian Rafiza dengan NIM 240201020399 dari kelas MJ 801. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah presentasi untuk memenuhi eh, tugas ujian akhir semester mata kuliah Business Intelligence. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan usulan strategis mengenai penerapan artificial intelligence di sektor operasional bisnis, khususnya pada optimasi rantai pasok. Judul yang saya ambil itu adalah transformasi operasional implementasi AI-driven predictive analytic untuk optimasi rantai pasok. Sebelum sebelum kita masuk ke teknis, usulan ini didasarkan pada landasan ilmiah yang kuat berdasarkan jurnal Das et al. 2023, Big Data Analytics and AI in Supply Chain Management. Ada juga Wamba SF et al. 2022, Artificial Intelligence in Business and Management. Lalu yang ketiga ada Zhang Ye 2024, Deep Learning for Demand Forecasting in E-commerce. Konsep yang diusulkan di sini adalah Intelligent Inventory Orchestration, di mana AI tidak hanya digunakan sebagai alat hitung, melainkan sebagai pusat pengambilan keputusan atau Decision Support System. Pertama, mengambil data dari internal, yaitu penjualan dan stok, juga eksternal, tren pasar, cuaca, dan libur nasional. Itu termasuk data integration. Menggunakan model regresi dan neural network untuk memproses data tersebut, itu menggunakan machine learning engine. Lalu AI memberikan rekomendasi jumlah stok yang harus dipesan secara otomatis ke vendor dengan menggunakan automated action. Bayangkan sebuah sistem ini tidak hanya menunggu input dari admin, tetapi secara aktif menarik data dari internal ERP, tren media sosial, hingga perakiraan cuaca. Semua data ini masuk ke dalam machine learning engine menghasilkan keputusan otomatis, seperti kapan harus membeli barang dan berapa banyak jumlahnya agar tidak rugi. Selanjutnya, perbedaan sistem yang telah ada versus AI enhanced system. Yang pertama, pada fitur metode prediksi. Kondisi yang sudah ada ini diambil biasanya berdasarkan rata-rata historis sederhana. Dengan menggunakan konsep AI, analisis lebih prediktif multidimensi, yaitu secara real time. Selanjutnya ada respon pasar. Pada kondisi yang sudah ada, biasanya lambat terhadap perubahan tren yang mendadak. Tapi dengan menggunakan konsep AI mampu adaptif dan mampu mendeteksi anomali. Selanjutnya human error. Pada kondisi yang sudah ada, biasanya tinggi karena input manual di spreadsheet atau Excel. Jika menggunakan AI, itu minim human error karena otomatisasi pemrosesan dari data yang telah ada. Untuk biaya stok juga sering terjadi overstock atau stock out jika menggunakan sistem yang sudah ada. Dengan menggunakan konsep AI, itu bisa dioptimalisasi stok just in time. Tentu saja tujuan penerapan AI ini untuk mencapai tingkat akurasi peramalan di atas 90%, lalu menurunkan biaya penyimpanan atau holding cost sebesar 15 hingga 20%, memastikan produk selalu tersedia saat pelanggan membutuhkan atau zero stock out. Yang terakhir, mempercepat pengambilan keputusan dari mingguan menjadi harian atau jam. Rancangan umum penerapan AI di sini akan membangun 4 lapis. Yang pertama ada data layer, yaitu mengoleksi data dari ERP, CRM, dan API media sosial. Selanjutnya, proses layer
processing layer, yaitu membersihkan data dan memilih fitur. Selanjutnya EM model layer, pelatihan model menggunakan algoritma seperti misalnya random forest atau XGBoost. Terakhir ada output layer, dashboard visual untuk manajemen dan integrasi otomatis ke sistem pengadaan. Kedepannya tentu akan terus berkembang idenya, yaitu dengan hyper-personalization, mengintegrasikan AI rantai pasok dengan preferensi belanja individu pelanggan secara langsung. Lalu dengan prescriptive analytic, AI tidak hanya memprediksi apa yang akan terjadi, tetapi memberikan simulasi bagaimana atau what if analisis untuk krisis global. Misalnya, apa yang terjadi jika ada krisis logistik di pelabuhan? AI akan langsung memberikan solusi alternatif secara mandiri. Yang terakhir, autonomous supply chain. Penggunaan AI yang terhubung dengan IoT di gudang untuk manajemen stok tanpa campur tangan manusia sama sekali, sehingga lebih optimal. Demikian presentasi usulan yang bisa saya sampaikan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.